Mari kita bahas ruang lingkup sistem dan usaha agribisnis. Subsistem agribisnis terbagi menjadi 4 komponen yang saling terkait, dari hulu, usaha tani, hilir, dan penyedia jasa. Hulu mencakup industri yang memproduksi agroinput seperti pembibitan, pupuk, pestisida, serta alat-alat dan mesin-mesin pertanian. Usaha tani adalah kegiatan budidaya tanaman, ternak, perikanan, dan kehutanan yang menggunakan input tersebut untuk menghasilkan produk primer, meliputi industri pengolahan hasil primer menjadi produk setengah jadi dan produk jadi termasuk makanan dan minuman, produk serat, alam, bioenergi, serta sektor hotel, restoran, dan catering. Sedangkan penyedia jasa mencakup perdagangan, transportasi, infrastruktur, perbankan, asuransi, pendidikan, research, dan asosiasi komoditas. Karena keempat komponen ini bekerja sebagai satu ekosistem, rantai pasok, gangguan atau kebijakan pada satu subsistem akan mempengaruhi keseluruhan sistem, sehingga pembangunan harus menguatkan masing-masing subsistem sekaligus koneksi antaranya agar nilai tambah tersebar merata. Agribisnis kita pandang sebagai mega sektor karena cakupannya menyentuh 3 sektor utama ekonomi, yakni pertanian, industri, dan jasa. Aktivitasnya tidak terbatas pada produksi di lahan saja, tetapi melibatkan manufaktur input, pengolahan, distribusi, layanan keuangan dan logistik, riset, serta pendidikan. Sehingga membentuk agregat ekonomi yang besar dan berpengaruh terhadap lapangan kerja, ekspor, dan permintaan domestik. Saat struktur ekonomi berubah, kontribusi usaha tani dapat turun secara relatif, sementara nilai di hulu, di hilir, dan jasa naik. Namun total kontribusi agribisnis tetap signifikan berkat forward dan backward linkages dan efek multipliernya. Karena itu penting untuk mengakui posisi agribisnis secara lintas sektoral dalam perencanaan, penganggaran, agar intervensi lebih tepat sasaran dan tidak meremehkan peran sebenarnya. Pengukuran kontribusi agribisnis harus dilakukan secara terpadu dengan mengumpulkan dan mengagregasi data untuk keempat subsistem, yakni on-farm, upstream, downstream, dan layanan penunjang. Lalu menghitung nilai tambah masing-masing serta hubungan antara subsistem dalam kerangka rantai pasok. Pendekatan input-output atau value chain accounting berguna untuk menampilkan forward dan backward linkage serta menghitung multiplier effect baik secara direct, indirect, maupun induced. Tanpa kerangka seperti itu, peralihan struktur mudah ditafsirkan sebagai penurunan peran agribisnis, padahal nilai totalnya tetap besar atau bahkan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kerangka statistik nasional yang mampu menangkap kontribusi lintas subsistem dan indikator yang mencerminkan keterkaitan vertikal serta efek multiplikatif. Huluisasi atau backward integrative growth terjadi ketika aktor pada level produksi
mengembangkan aktivitas upstream, misalnya petani atau kelompok usaha yang mendirikan pabrik pembibitan dan pabrik pupuk untuk menjamin pasokan input. Hilirisasi atau forward integrative growth terjadi ketika pelaku on-farm mengembangkan aktivitas downstream seperti pengolahan atau pemasaran untuk memastikan pasar hasil produksi. Kedua jalur juga bisa dibalik. Misalnya perusahaan pupuk yang mengembangkan perkebunan untuk captive market atau pabrik pengolahan yang menanam modal pada lahan sumber bahan baku. Dampaknya adalah meningkatnya keterkaitan vertikal dan stabilitas rantai pasok serta potensi penambahan nilai lokal. Namun, integrasi harus disertai pengaturan persaingan dan peningkatan kapasitas manajerial agar pelaku kecil tidak tersingkir. Lokomotif pertumbuhan agribisnis bisa berasal dari huluisasi, on-farm, maupun hilirisasi, tergantung keunggulan komparatif kawasan. Di beberapa wilayah industri pengolahan yang kuat menjadi penggerak dengan menarik pasokan primer dan layanan. Di wilayah lain, modernisasi usaha tani mendorong munculnya investasi hulu dan hilir. Sementara di tempat lain, perusahaan input berteknologi tinggi menstimulasi transformasi produksi. Penting untuk melakukan analisis nilai regional untuk menentukan subsistem mana yang paling potensial sebagai penggerak, lalu menyusun paket kebijakan yang memfokuskan insentif investasi, infrastruktur, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas lokal agar forward dan backward linkage dapat memicu pertumbuhan yang inklusif.